Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah hari ini tentang pemanfaatan atau optimalisasi media sosial dalam promosi kesehatan. Nah, selanjutnya bagaimana kita harus bersikap sebagai tenaga kesehatan menghadapi era 4.0. Yang pertama, amati perubahan yang terjadi. Jadi kita harus jeli melihat perubahan-perubahan yang terjadi di era 4.0. Pertama, arah promosi kesehatan atau media yang digunakan dalam promosi kesehatan. Yang dulu itu semuanya mengandalkan offline. Ya, sekarang kebijakannya berdasarkan perkembangan zaman, semuanya sudah mengarah pada digital. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi termasuk media sosial untuk promosi kesehatan. Kemudian arah perubahan perilaku dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, dimanapun dalam kondisi apapun sekarang, masyarakat itu tidak lepas dari gadget, ya, dari handphone gitu kan, kemudian dari internet. Nah, ini kesempatan. Jadi jangan sampai apa yang diterima oleh masyarakat hanya berita-berita atau informasi-informasi yang negatif. Justru dengan teknologi sekarang ini dimanfaatkan oleh kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan informasi kesehatan. Kemudian yang kedua, pahami stakeholder baru. Jelas dengan adanya perubahan yang terjadi, stakeholder juga menjadi berubah. Yang dulu ketika kita melakukan promosi kesehatan, ya stakeholdernya ya kita masyarakat atau tokoh-tokoh formal. Kalau di desa misalkan kepala desa, kalau di kecamatan camat. Nah sekarang stakeholdernya sudah mulai berubah ke sektor-sektor informal, misalkan media ya. Jadi yang punya media itu sebagai stakeholder kita, yang mendirikan medsos, yang pengelola medsos. Nah itu menjadi stakeholder baru kita. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu kan, supaya apa yang disampaikan oleh media juga mengarah pada arah kebijakan yang positif. Ya misalkan lebih banyak porsi untuk promosi kesehatan, kemudian untuk informasi-informasi kesehatan secara umum. Nah, kita harus tahu nanti stakeholder mana yang memang harus kita ajak kerjasama dan kita pengaruhi itu kan arah kebijakannya. Kemudian yang ketiga adalah beradaptasi dengan perubahan teknologi. Ini jelas ya, kalau beradaptasi dengan perubahan teknologi, kita sebagai tenaga kesehatan nih tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan kita sebelumnya. Ya kita harus sadari juga dan akui bahwa masih banyak tenaga kesehatan, apalagi yang senior ya, yang usianya sudah mendekati pensiun mungkin, itu jarang sekali memanfaatkan teknologi atau media sosial. Sehingga kalau tenaga kesehatan bersikap seperti itu, maka akan ketinggalan. Saya sering menyampaikan bahwa tenaga kesehatan itu banyak kegiatannya, tetapi publikasinya yang rendah. Nah, dengan belajar media saat ini diharapkan kita minimal yang muda-muda ini ya mau memanfaatkan media sosial ini seoptimal mungkin, sehingga kita harus beradaptasi. Yang tidak punya medsos, YouTube, kemudian IG, WA ya,
sekarang buat gitu kan, dan coba buat konten-konten yang positif. Gak apa-apa sambil belajar, nanti juga terevaluasi oleh sendiri. Kemudian yang keempat adalah berkolaborasi. Nah, ini penting sekali. Ini poin yang sangat penting di era 4.0 ini, kita harus bisa berkolaborasi. Bukan lagi Superman, tapi super team. Ya, jadi kita harus menjalin networking atau jejaring seluas mungkin. Nah, teman-teman sebagai tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan masyarakat, ini salah satu cirinya adalah networkingnya bagus. Contoh, saya ini aktif di berbagai organisasi kesehatan. Apa sih tujuannya? Ya, tujuannya supaya memudahkan saya sebagai pengelola program studi di Dharma Husada ketika membutuhkan sesuatu. Misalkan butuh lahan tempat praktek. Alhamdulillah sampai sekarang Dharma Husada ketika akan praktek mudah gitu ya, dipermudah, tidak pernah sulit. Kemudian yang berikutnya, ketika saya aktif di organisasi, ya saya terlibat dengan banyak orang, termasuk di dinas kesehatan, kemudian dinas-dinas terkait, yang akhirnya mereka itu sebagai user nanti alumni ya. Sampai saat ini alumni kita alhamdulillah terserap dengan sangat baik. Apalagi ada kebijakan-kebijakan, setiap instansi bisa menerima lulusan. Banyak itu yang menghubungi kita bahwa mereka itu butuh lulusan tenaga SKM, dan mereka prioritasnya Stikes Dharma Husada Bandung, karena salah satunya kuncinya adalah kolaborasi, adanya networking.